Di sebuah gedung opera di Budapest, pembunuh bayaran Joe berpura-pura menjadi penonton teater biasa sambil mengawasi targetnya dan para pengawal yang melindunginya. Setelah semua orang duduk di tempat duduk mereka dan pertunjukan dimulai, Joe berjalan ke atas. Beberapa menit kemudian, seorang pengawal melihat sebuah sepatu di balik tirai dan memeriksanya. Namun itu adalah jebakan Joe yang tiba-tiba membunuhnya dengan pisau dan menyembunyikan mayatnya di balik tirai. Joe bergerak melewati koridor dan menembak pengawal lainnya sebelum menemukan targetnya di balkon. Pria itu menawarkan untuk membayar 3 kali lipat dari bayarannya saat ini, namun Joe menolaknya dan menembaknya di kepala. Dia meminta teman kencan pria itu untuk diam dan wanita itu melarikan diri. Kemudian dia melihat ke arah panggung dan sesaat dia bertemu dengan mata Maize, sang bintang pertunjukan. Dia memutuskan untuk pergi, namun dalam perjalanan keluar, dia mulai merasa sakit kepala dan pusing. Di lantai bawah, seorang pengawal lain melihat wanita itu melarikan diri dan mencoba menghubungi bosnya. Ketika tidak ada jawaban, dia bergegas menyelidiki dan menemukan semua mayat. Pada saat itu, tim keamanan melihatnya membawa pistol dan bersiap-siap untuk menangkapnya, sehingga pengawal tersebut melepaskan tembakan. Dia hanya berhasil membunuh satu petugas karena yang lainnya bersembunyi untuk meminta bantuan. Selanjutnya pengawal tersebut bersembunyi di balkon, dan ketika petugas mengejarnya, dia ditembak melalui pintu. Tiba-tiba semua lampu di teater dinyalakan, dan pengawal tersebut memutuskan untuk melompat dari balkon dan mendarat di tengah-tengah panggung. Para penari dan penonton langsung panik dan mulai melarikan diri sementara petugas lain muncul di balkon untuk menembak mati pengawal tersebut. Dari jauh, Maize melarikan diri bersama yang lain, namun kerumunan orang yang panik secara tidak sengaja mendorongnya ke lantai, membuatnya menjatuhkan ponselnya dan menginjak-injak tangan dan kakinya. Pada saat itu, Joe melihatnya dan mengangkatnya bersama dengan ponselnya untuk membawanya keluar. Segera setelah dia meletakkannya, dia mulai mengalami sakit kepala lagi. Jadi dia menunggu sampai Maize teralihkan perhatiannya dan menghilang. Ketika sampai di rumah, Joe menyadari bahwa dia masih memiliki ponsel Maize. Dia meminum obat dan banyak alkohol sebelum tidur. Keesokan harinya, Joe pergi ke dokter yang melakukan berbagai tes dan berteori bahwa Joe mungkin menderita efek dari trauma kepala selama bertahun-tahun. Hasil tes akan keluar nanti, namun dokter sudah menyarankan Joe untuk mulai berpikir untuk mencari pekerjaan baru. Setelah itu Joe mengunjungi pembantu dan teman dekatnya, Zvi, yang juga berpikir bahwa Joe perlu berlibur dan bertemu dengan seseorang yang spesial. Setelah banyak pertimbangan, Joe pergi ke studio dansa untuk mengembalikan ponselnya kepada Maize. Dia sangat berterima kasih dan memberikan nomor teleponnya sambil menggodanya. Saat keluar, Joe membuang nomor tersebut ke tempat sampah, tapi dia segera menyesal dan mengambilnya kembali. Pada malam harinya, ia dengan canggung mengirim pesan kepada Maize dan mereka sepakat untuk berkencan. Mereka akhirnya makan malam bersama dan bersenang-senang meskipun Joe tidak pernah mengungkapkan pekerjaannya yang sebenarnya. Selama beberapa hari berikutnya, Joe membagi waktunya antara berkencan dengan Maize dan melakukan lebih banyak misi tentara bayaran di berbagai tempat seperti Prancis, Rumania, Austria, dan Swiss. Hubungannya dengan Maize semakin serius dan mereka mulai menghabiskan malam bersama. Sayangnya, sakit kepalanya tidak pernah berhenti dan obatnya tidak efektif lagi. Ketika hasil tes akhirnya keluar, dokter memiliki kabar buruk untuk Joe. Dia memiliki gangguan otak neurodegeneratif. Tidak ada obat untuk menyembuhkannya, yang berarti Joe hanya punya waktu 3 bulan lagi untuk hidup. Terjebak dalam kondisi syok, Joe menolak tawaran dokter untuk menjalani perawatan medis dan terapi penyembuhan. Sebaliknya, ia pulang ke rumah dan mulai mencari tahu tentang penyakitnya secara online. Ada banyak video tentang orang-orang yang kehilangan kendali atas anggota tubuhnya dan informasi yang menegaskan bahwa tidak ada obatnya. Joe mengambil pistol dan mempertimbangkan untuk mengakhiri hidupnya, tetapi dia mengingatkan dirinya sendiri dan memikirkan Maize. Dia membuka brankas rahasia di lantai dan mengeluarkan semua uangnya. Lalu dia mengambil semua senjatanya dan membuangnya ke sungai. Keesokan harinya Joe menemui Zvi dan mengatakan bahwa dia ingin menawarkan 2 juta untuk kepalanya sendiri. Dia akan bunuh diri tetapi asuransi jiwa tidak akan membayarnya. Dan dia ingin Maize mendapatkan uang asuransinya.
Namun Zivi menolak untuk memberikan kontrak kepada sahabatnya, tidak peduli berapapun yang dia bayarkan. Setelah itu Joe pergi, menemui Antoinette, yang juga dulunya adalah seorang pembunuh bayaran, dan saat ini dia bekerja sebagai pembantu. Pengawalnya adalah Max, seorang pembunuh yang dikenal karena kebrutalannya. Antoinette memiliki dendam pribadi terhadap Joe karena dia membunuh ayahnya meskipun dia telah membimbingnya, jadi dia dengan senang hati menaruh kontrak di kepalanya. Karena Joe masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, dia memintanya untuk mengaktifkan misi pada tengah malam. Setelah Joe pergi, Antoinette memeriksa aplikasi pembunuh bayaran untuk memilih pembunuh bayaran untuk misi ini. Pertama, dia menghubungi Lovedal yang sedang berada di Swiss untuk menyelesaikan kontrak yang berbeda. Ketika dia melihat pesan itu, dia menolak misi tersebut, mengatakan bahwa $2 juta tidak sepadan. Selanjutnya, pesan tersebut dikirimkan ke Goyang dan gengnya yang berada di sebuah bar karaoke di Praha. Geng ini telah bersembunyi sebagai pekerja selama ini, dan sekarang mereka menampakkan diri untuk membunuh target mereka hanya dalam beberapa detik berkat kerja sama tim. Goyang dengan senang hati menerima kontrak dari Joe. Untuk berjaga-jaga, Antoinette juga mengirimkannya ke Lagos bersaudara, yang membunuh seorang pria dengan mengikatnya di sepeda motor mereka dan menariknya pada saat yang sama untuk membelah tubuhnya. Malam itu Joe bertemu dengan Maise, tanpa menyadari bahwa Max mengikuti mereka. Joe memutuskan hubungan dengannya dan Maise memberikan ciuman terakhir sebelum pergi sambil menangis. Kemudian Joe pulang ke rumah dan mulai minum sambil merekam pesan untuk Maise yang berisi seluruh kebenaran. Dia bermaksud agar pesan tersebut sampai setelah kematiannya, namun dia menekan tombol yang salah dan mengirimkannya sekarang sebelum pesan tersebut selesai. Sementara Maise mendengar pesan tersebut, Joe mendapat telepon dari dokternya yang menyampaikan kabar buruk. Hasil tes Joe tercampur dengan hasil tes pasien lain. Dia tidak akan mati, bahkan dia sangat sehat dan bisa hidup lama. Hanya ada 5 menit tersisa sebelum tengah malam, jadi Joe menyiapkan jebakan. Tak lama kemudian, Goyang dan gengnya tiba dan menggunakan asap rokok untuk membuka sensor laser di pintu masuk. Mereka dengan mudah menghindarinya dan masuk lebih jauh ke dalam sementara Joe berbicara dari tempat persembunyiannya, mengatakan bahwa dia membatalkan kontrak, namun Goyang menghinanya dan mengingatkan bahwa kontrak harus dihormati. Seorang anggota geng mengikuti suara itu ke kamar mandi, di mana Joe menunggu untuk berkelahi. Pria itu sangat ahli dalam seni bela diri, namun Joe dengan mudah mengalahkannya dan melemparkannya ke dinding kaca. Selanjutnya, seorang wanita dengan kapak menebas punggungnya, namun Joe mendorongnya ke atas pecahan kaca dan menyeret tenggorokannya ke pecahan kaca untuk membunuhnya. Pria sebelumnya marah dan menyerang lagi, tetapi ketika dia mencoba tendangan khusus Joe mematahkan kakinya, lalu dia melemparkannya ke tembok. Selanjutnya, anggota geng lainnya menyerang Joe dengan pedang, memicu pertarungan lainnya. Setelah bertarung beberapa kali, Joe meraih lengan orang tersebut untuk mematahkannya dan melucuti senjatanya. Kemudian dia membunuhnya dengan melemparkannya ke sebuah tiang. Anggota geng terakhir mengejar Joe dengan 2 pisau besar, dan setelah banyak pukulan yang meleset, dia berhasil menusuk bahu Joe. Dia mampu melanjutkan pertarungan seperti ini dan meninju wanita itu dengan sangat keras, menyebabkannya kehilangan banyak gigi. Satu-satunya yang tersisa adalah Goyang, yang melemparkan pisau ke kaki Joe hanya untuk membunuhnya dengan pisau dari bahunya. Setelah menyalakan rokok Goyang sebagai ucapan selamat tinggal, Joe meninggalkan apartemen dan mengaktifkan jebakan, meledakkan rumahnya, dan membunuh wanita ompong itu. Tubuhnya terlontar melalui jendela dan mendarat di mobil geng, membuatnya meledak juga. Di jalan, Joe menggunakan telepon Goyang untuk menelepon Antoinette, mengatakan bahwa dia membatalkan kontrak, tetapi dia dapat menyimpan uangnya. Antoinette marah karena ia masih ingin membalas dendam kepada ayahnya dan mengumumkan bahwa ia akan menggandakan hadiahnya. Mendengar beberapa motor mendekat, dia memasuki sebuah bangunan tua dan dikelilingi oleh Lagos bersaudara yang melakukan trik dengan motor mereka untuk menyerang. Joe berhasil menghindari beberapa serangan, namun sebagian besar serangan mereka berhasil menjatuhkannya. Untungnya, ia menemukan sebuah pipa di dekatnya, dan ketika salah satu dari mereka mengejarnya, ia memukulnya dengan pipa tersebut untuk menjatuhkannya dari motor sebelum menginjak kepalanya untuk membunuhnya.
Saudara yang lain berteriak marah dan mempercepat laju motornya, namun Joe menendang roda depan motornya dan membuatnya terlempar. Sekarang Joe dapat mencuri sepeda motor untuk melarikan diri. Sementara itu, Antoinette mengirimkan misi kepada pembunuh bayaran terbaik di Eropa. Lovedal masih berada di Swiss untuk bersenang-senang dengan para wanita. Namun ketika dia menyadari bahwa hadiahnya sekarang menjadi 4 juta, dia akhirnya menerimanya. Di Skotlandia, Mackenzie bersaudara juga menerima misi tersebut dan merayakannya dengan memecahkan botol bir di kepala masing-masing. Di sebuah klub kotor di Inggris, para gadis pesta berpura-pura menjadi penari untuk membunuh semua klien dengan senjata yang disembunyikan dengan cerdik di dalam pakaian mereka. Seorang klien mencoba melawan, namun para gadis itu adalah petarung yang baik dan dengan mudah menjatuhkannya. Di Spanyol, sekelompok penjahat sedang menyiapkan bubuk bahagia untuk dijual, namun mereka diganggu oleh Botas yang menggunakan tarian dan pisau di sepatunya untuk membunuh semua pria di ruangan itu dengan keterampilan yang mengesankan. Sementara itu, Joe menemui Zvi yang menggunakan perban untuk mengobati lukanya. Karena Zvi hanya seorang pembantu, dia tidak memiliki senjata. Dia hanya bisa menawarkan Joe beberapa bahan peledak sisa dari pekerjaan lain. Istri Zvi secara sukarela juga membantu dan memberikan pijatan yang sangat menyeluruh kepada Joe, termasuk memijat lehernya. Hal ini langsung membuat sakit kepala, pusing, dan penglihatan kabur Joe berhenti. Tak lama kemudian Lovedal tiba di Budapest dengan kereta api, dan Antoinette mengirimkan semua informasi yang dia miliki tentang Joe, termasuk lokasi Mais. Dia juga mengirim sepupunya, Mani, untuk menjemput Lovedal. Mani sangat menyebalkan dan agak bodoh, namun Antoinette berjanji kepada pamannya bahwa dia akan melatihnya untuk menjadi pembunuh bayaran juga. Mereka pergi ke gedung Mais dan mengepungnya saat dia keluar. Mais segera menendang Mani untuk menjatuhkannya, sehingga Lovedal menjatuhkannya dengan sebuah pukulan untuk menculiknya. Di pagi hari, Joe pergi ke sebuah kastil tua di pedesaan, dan Max dengan cepat mengetahuinya. Informasi tersebut dikirim ke semua pembunuh bayaran yang bergegas ke lokasi tersebut. Namun hal ini memang disengaja. Zvi membocorkan informasi tersebut sebagai bagian dari rencana mereka. Di kastil, Joe menyiapkan semua senjatanya. Mackenzie bersaudara adalah yang pertama tiba. Mereka memasuki kastil dan Joe melemparkan granat ke arah mereka sebelum keluar untuk bertarung. Pada awalnya Joe berhasil melawan hanya satu saudara, tetapi ketika kedua bersaudara itu bekerja sama, mereka berhasil menangkapnya dan menendangnya ke dalam satu set baju besi. Joe mengambil baju besi itu dan menggunakannya untuk bertarung lagi, melemparkan pukulan yang lebih kuat berkat bahan besi tersebut. Namun kerjasama tim mereka terus menjatuhkan Joe. Tiba-tiba, kedua bersaudara ini mulai berdebat dan Joe menggunakan kesempatan itu untuk mengaktifkan salah satu jebakannya. Dia menarik tali untuk menjatuhkan lampu gantung dan menjebak salah satu dari kedua bersaudara itu, yang kemudian terdorong ke arah kepala rusa dan langsung tertusuk. Kemudian Joe mengambil sepotong tanduk dan bertarung dengan saudara yang satunya, melancarkan beberapa pukulan sebelum menikamnya hingga mati. Pada saat itu, para gadis pesta masuk dengan tembakan, sehingga Joe menggunakan tubuh orang yang sudah mati itu sebagai pelindung untuk lari ke ruangan lain. Para gadis itu melempar granat tetapi Joe menghindarinya dan menggunakan pistol saudara-saudaranya untuk membalas tembakan. Tak lama kemudian, granat lain datang dan granat ini melukainya sebelum dia berhasil bersembunyi. Baku tembak terus berlanjut dan Joe kehabisan peluru sehingga salah satu gadis mencoba mendekatinya. Tanpa sengaja ia menginjak sebuah jebakan dan ledakan yang dihasilkan menjatuhkannya. Joe segera menyeret tubuhnya ke sudut dan mengaktifkan granatnya sebelum melemparkannya ke arah wanita lainnya, sehingga ledakannya membunuh mereka berdua pada saat yang bersamaan. Joe berhasil mencuri senjata mereka sebelum ledakan tersebut membuatnya terbang melalui sebuah pintu. Botas menunggunya dan dengan cepat melucuti senjata Joe sebelum memasang headset sehingga musik dapat memandu gerakannya. Pertarungan tangan kosong pun terjadi dan Botas adalah seorang pejuang yang hebat, sehingga ia dengan mudah mengimbangi Joe. Mereka terus saling melempar ke seluruh ruangan, dan Botas melukai Joe dengan sepatu botnya. Jadi sebagai balasannya, Joe membuat Botas kehilangan headsetnya. Karena pukulan tidak berpengaruh, mereka mengambil sepasang pedang untuk terus bertarung.
Setelah beberapa menit, Joe berhasil melucuti senjata botas yang menemukan pistol dan melepaskan tembakan. Joe berlari bersembunyi di balik meja dan mengaktifkan jebakan lain yang meledakkan botas, hanya menyisakan sepatunya. Di luar, kelompok Lovedal tiba dan dia langsung menebak bahwa ini adalah jebakan karena dia melihat semua kendaraan pembunuh bayaran di pintu masuk. Lovedal menyuruh Manny untuk menjaga Maize sementara dia pergi untuk menyelidiki. Begitu Lovedal tidak terlihat, Maize mengatakan bahwa ia perlu meregangkan kakinya dan memanipulasi Manny untuk membiarkannya keluar dari mobil. Kemudian dia berpura-pura jatuh dan mengambil ranting pohon untuk menjatuhkan Manny. Sementara itu, Lovedal menelepon Joe menggunakan telepon Maize dan menawarkan untuk membebaskannya jika Joe menyerahkan diri. Mereka terpaksa menutup telepon ketika Max tiba dengan seluruh tim bersenjata. Mereka memasuki kastil dan mulai melihat-lihat sambil berhati-hati untuk menghindari jebakan. Joe bersembunyi dalam bayang-bayang dan mengaktifkan bahan peledak yang menewaskan separuh tim. Kemudian Joe menyelinap untuk menikam seorang tentara dan mengambil pistolnya, menggunakannya untuk membunuh orang lain di ruangan itu dan melarikan diri melalui pintu belakang. Lovedal menunggunya di taman dan membuatnya menjatuhkan pistolnya. Sebelum mereka dapat mencapai kesepakatan, Maize muncul di mobil Manny dan menabrak Lovedal sebelum membukakan pintu untuk Joe. Pasangan ini melarikan diri bersama sementara anak buah Max yang tersisa mencoba melepaskan tembakan namun tidak berhasil. Di tengah perjalanan, Joe akhirnya menceritakan semuanya kepada Maize tentang penyakit yang dideritanya dan pekerjaannya yang sebenarnya. Dia menjelaskan bahwa dia membunuh penjahat dan bukan warga sipil. Dia juga bersumpah akan pensiun. Maize senang mendengarnya karena dia sedang hamil. Ketika mereka sepakat untuk menyelesaikan masalah, Maize pingsan dan Joe menemukan luka tembak di lehernya. Dia memutuskan untuk meninggalkan mobilnya dan membawa Maize ke bangunan terdekat, yang kebetulan adalah sebuah gereja. Untungnya, peluru itu hanya mengenai tubuh Maize dan dia segera bangun. Joe sangat lega dan memintanya untuk menikahinya, dan dia setuju. Pastor setempat merasa ragu karena mereka tidak memiliki surat nikah, tidak ada saksi, dan keduanya bukan penganut Katolik. Pada akhirnya, dia setuju untuk melakukannya jika mereka memberikan pengakuan dosa. Pastor yang malang itu akhirnya merasa ngeri mendengar semua pembunuhan yang dilakukan Joe. Tetapi ketika Joe menjelaskan bahwa dia ingin kesempatan kedua dalam hidupnya untuk menjadi seorang ayah, pastor itu setuju untuk memberikan penebusan selama dia bersumpah untuk pensiun. Upacara sederhana pun dimulai, dan Joe menggunakan peniti granat sebagai cincin. Mereka diganggu oleh Lovedal yang melepaskan tembakan. Joe menangani Maize untuk menyelamatkannya, dan sang pendeta malah tertembak. Tiba-tiba sebuah granat dilemparkan ke dalam gereja, dan ledakannya menimbulkan asap yang cukup bagi Joe dan Maize untuk melarikan diri bersama pendeta. Bahan peledak tersebut berasal dari Max, yang mulai berdebat dengan Lovedal mengenai kontrak siapa yang berlaku. Sementara di ruang belakang, pasangan ini merawat luka sang pendeta. Lovedal melepaskan tembakan dan berhasil melumpuhkan beberapa anak buah Max. Joe segera kembali dan menembak beberapa tentara juga. Granat terus berjatuhan dan meledak yang memicu kebakaran kecil. Ketika Lovedal mencoba melawan seorang tentara dengan tangan kosong, Max melemparkan bahan peledak lain yang membuat tangga jatuh dan menjebak Lovedal. Max kemudian mulai menggeledah gereja, membunuh orang terakhirnya karena dia terluka. Joe mencoba mengejutkannya dari belakang dan mereka berakhir dengan perkelahian, namun Joe menyadari bahwa dia kehabisan peluru. Max yang sombong mengumumkan bahwa ia menang, namun sebelum ia dapat menembak, Mace meledakkan kepalanya terlebih dahulu. Sementara itu, Antoinette menyiapkan barang-barangnya untuk meninggalkan negara itu. Zivi muncul untuk mengumumkan bahwa dia melanggar aturan seperti ayahnya dan menembak kepalanya. Beberapa waktu kemudian, Joe dan Maize melangsungkan pernikahan dengan pendeta yang telah pulih dan semua teman mereka. Joe siap untuk memulai hidupnya sebagai seorang pensiunan, namun Maize menyadari bahwa membesarkan seorang anak sangatlah mahal dan menyuruh suaminya untuk mencari pekerjaan lain.